tahu saya salah, Bu. Sudah banyak kesalahan yang saya buat. Saya paham. Tapi kali ini, saya betul-betul sangat menyesal. Tapi ya sudah. Kalau memang Aisyah nggak mau ketemu saya lagi, saya ngerti. Saya minta tolong berikan bunga ini aja kepada Aisyah. Dan sampaikan juga bahwa saya nggak lupa hari ulang tahunnya. Mas Dimas, apa dia udah mulai berubah? Saya permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak. Kalau dia ngeliat Juna dan tahu Juna anaknya, bisa-bisa dia rebut Juna lagi dari aku. Aku nggak mau, aku nggak sanggup ngilangin Juna. Orang gila. Dia pikir setelah apa yang dia lakukan ke Aisyah, semudah itu dia tebus dengan kue ulang tahun dan bunga seperti ini. Bu, Aisyah, kamu ngapain keluar? Mas Dimas udah pergi kok, jadi aman. Ini bunga yang dikasih Mas Dimas untuk aku, Bu. Kenapa Ibu buang kok nggak dikasih ke aku? Aisyah, apa yang kamu lakukan, ha? Buat apa kamu kayak gini? Bu, ini kado untuk aku. Almarhum ibu aku selalu ngajarin, kita sebagai manusia harus menghargai apa yang dikasih, Bu. Aisyah, apa ini alasan kenapa kamu nggak bisa menerima Setia? Karena perasaan kamu buat Dimas ternyata masih begitu dalam. Setia, harusnya lu tadi lihat pas gue lempar kuenya ke mukanya Dimas. Seriusan lo, Bar? Akbar, kalau berhenti ngomong, Bar, nih lu lihat ya. Jadi Bu, walaupun nggak ada cinta lagi di antara kita berdua, tapi Mas Dimas masih suami aku. Dan aku harus menghormati dia. Aku harus menghargai apa yang dia kasih.
Ini Mas, aku buatin kopi. Terima kasih ya. Mas Dimas percaya deh sama aku. Setelah semua yang Mas Dimas lakuin, pasti Aisyah akan tersentuh. Dan mudah-mudahan dia akan kembali lagi ke sini untuk jengukin Fadil. Ya udah kalau gitu Pak Sarip, saya telepon orangnya dulu ya. Sebentar ya Mas. Dari pengurus makam Katrisha. Mas, aku dapat telepon dari rumah sakit. Aku angkat dulu ya. Ya halo, kenapa ya? Apa? Perpanjangan sewa makam? Iya Bu, karena masa sewa makam Trisha udah hampir habis. Tiap 5 tahun harus perpanjang. Dan hari ini jatuh tempo Bu. Astaga, aku sampai lupa. Berarti hari ini adalah hari kematian Katrisha. Dan itu semua gara-gara Mas Dimas. Bu Tania? Halo Bu Tania? Iya. Baik, akan segera saya urus perpanjangannya ya. Terima kasih. Mas Dimas, aku harus pergi ke rumah sakit Mas, karena ternyata ada banyak banget kerjaan dan takutnya bisa seharian. Gak apa-apa nggak Mas? Ya udah nggak apa-apa. Biar aku kerja di rumah, sekalian bisa jaga Fadil. Aku nggak mau titipin Fadil ke Mama. Aku nggak percaya sama Mama. OMG, Dimas, keterlaluan banget ya dia. Tega-teganya dia ngomong seperti itu di depan si Natasha lagi. Keterlaluan. Tapi Mas Dimas kan ada banyak kerjaan hari ini. Mas yakin bisa jaga Fadil sendiri? Atau enggak, gimana kalau Mas Dimas minta tolong sama Aisyah buat bantu jaga Fadil? What? OMG, ini perempuan gak waras atau gimana sih? Ih, gak masuk di akal ya. Dia kadang mesra-mesraan, manja-manjaan sama Dimas. Terus sekarang dia nyuruh Dimas untuk ngajak Aisyah ke sini. Ih, aneh ya ini perempuan ya. Maksud dan tujuan dia apa sih sebenarnya? Gak jelas. Kayaknya dia sengaja banget deh mau deketin Aisyah sama Dimas. Ampun. Nggak perlu. Aku nggak mau ngerepotin dia. Udah, kamu tenang aja. Aku bisa kok jaga Fadil sendirian. Benar? Ya udah, aku percaya sama Mas. Aku pergi dulu ya. Udah Mas. Natasha, kamu hati-hati ya. Iya Mas.
Udah nyenyak banget sayang bobonya. Sesuai apa ya? 1, 2, 3. Setia melakukan ini tulus, berkorban buat kamu, jagain kamu tanpa mengharapkan apapun dari kamu. Tapi kamu apa? Kamu maki-maki dia, ngusir dia. Ya, yang jelas kita nggak bisa tinggal bayi ini sendirian di sini, Aisyah. Bisa mati dia. Kita bawa pulang terus kita rawat dia. Tunggu dulu deh mas, kalau misalnya ada yang cariin gimana mas? Yang penting kita selamatin dia dulu. Kita pulang sekarang ya. Ya Allah, kalau bukan karena Mas Setia yang memutuskan untuk bawa Juna pulang, sampai sekarang aku masih terpisah dari Juna. Ibu sama Mas Akbar bener. Aku udah jahat sama Setia. Aku kasar sama dia. Aku gak bersyukur. Aisyah, kamu mau kemana? Aku mau memperbaiki kesalahan aku, Bu. Pergi dulu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksud Aisyah apa ya? Aku harus cari tahu dia mau kemana ya. Aneh, itu perempuan aneh. Harus aku ikutin. Ya. Masuk. Kenapa? Aku mau minta maaf, Mas. Maaf. Karena kata-kata dan sikap aku kemarin benar nggak pantas ke kamu. Maaf. Karena aku udah bersikap kasar. Aku udah usir kamu. Seharusnya aku berterima kasih sama kamu, bukan seperti itu. Kalau kamu nggak bilang kalau Juna adalah anak kandung aku, mungkin sampai sekarang aku nggak mungkin bisa tahu kalau dia adalah anak kandung aku, Mas. Aku nggak mungkin bisa peluk Juna kayak gini sekarang. Jadi biar aku ralat kata-kata aku, Mas. Aku minta maaf dan aku berterima kasih atas semuanya. Terima kasih, Mas Setia. Gue ngerti kok.
Kenapa ganteng kok bangun? Haus ya? Mau susu? Nih, susu. Oh. Kenapa ganteng? Sebentar. Papa terima telepon dulu ya. Iya. Halo? Video call. Ya, kenapa? Maaf Pak Dimas, saya mau mengingatkan kalau hari ini ada Zoom meeting bersama klien. 1 jam lagi Pak. Nggak bisa ditunda dulu, terus atur ulang jadwalnya? Maaf Pak, tidak bisa ditunda, soalnya ini urgent. Yaudah. Nanti saya ikut Zoom meeting ya. Baik, terima kasih Pak. Susu nggak mau. Tadi popok juga udah diganti, kenapa masih nangis ya? Mau digendong? Ayo, Papa gendong ya. Papa gendong ya. Oke, nih Papa gendong. Jangan nangis terus dong, Nak. Duh, gimana nih? Oh, kamu mau lihat Tante Natasha kali ya? Papa telepon Tante Natasha ya? Sebentar, Papa telepon Tante Natasha. Apa nggak bisa ya? Mas Dimas nggak ganggu aku sebentar aja. Ya halo Mas Dimas. Kenapa Mas? Halo, Natasha. Maaf nih, aku ganggu kamu. Ini dari tadi Fadil nangis terus kenapa ya? Minum susu nggak mau, popok juga udah aku ganti. Apa mungkin karena dari kemarin-kemarin dia yang jagain kamu terus, makanya sama aku jadi nggak bisa diem. Bisa nggak kalau aku video call kamu sekarang? Siapa tahu kalau ngeliat muka kamu, Fadil jadi lebih tenang. Nggak mungkin. Nanti Dimas tahu aku di kuburan. Tahu lagi aku bohongin dia. Maaf banget Mas Dimas, tapi sekarang aku lagi ada pasien di ruangan. Jadi kayaknya nggak bisa video callan dulu. Nanti aja ya Mas ya. Natasha, tapi kamu masih lama nggak pulangnya? Sebenarnya sebentar lagi aku mau Zoom meeting. Meetingnya sangat-sangat penting. Kalau misalkan Fadil rewel begini, aku nggak bisa meeting. Oh gitu ya Mas. Aduh aku juga bingung gimana ya. Mbak, untuk pemakaman Trisa gimana? Halo, Natasha. Kamu bicara sama siapa? Enggak Mas, itu tadi ada keluarga pasien. Mas, maaf banget sepertinya aku bener-bener nggak bisa bantu kali ini. Atau enggak, Mas Dimas coba tanya Aisyah aja. Dia pasti akan senang banget jagain Fadil. Mas percaya deh sama aku. Tapi Ya udah ya Mas, aku nggak bisa lama-lama lagi soalnya kasihan pasiennya nungguin. Udah dulu ya. Udah Mas. Natasha, tunggu. Natasha. Aduh, gimana ini? Shh. Kamu kenapa? Kok nangis terus? Papa sebentar lagi mau meeting. Kalau kamu nangis terus, Papa nggak bisa meeting. Masa aku minta tolong sama Aisyah? Cep nih, Papa gendong ya. Iya. Kamu mau apa? Aduh, meetingnya dipercepat lagi. Gimana ya? Kalau keadaannya seperti ini, aku nggak ada pilihan lain. Aku harus minta tolong sama Aisyah.
Lucu banget anak mama. Aisyah, gue berangkat kerja, sekalian ntar lu pulang ya. Gak usah mas, nanti aku naik angkot aja deh. Jangan dong, masa lu sama Juna naik angkot? Nggak boleh, gue anterin pulang. Siapa? Mas Dimas. Ya udah angkat aja, jangan ngindar. Halo mas. Halo, Aisyah. Maaf, aku udah telepon kamu. Iya nggak apa-apa kok. Ada apa ya? Sebelumnya maafin aku juga soal kejadian kemarin. Iya, Bu Yanti udah sampein ke aku. Kamu nelfon ada apa mas? Aku mau minta tolong sama kamu, Aisyah. Dari tadi Fadil nangis terus. Dan aku mau ada Zoom meeting. Meetingnya sangat penting. Bisa nggak kamu kesini untuk jaga Fadil? Biar aku bisa melanjutkan meeting aku. Soalnya nggak ada yang jagain dia. Aisyah, kamu diem aja. Kamu masih marah ya? Aku paham kalau kamu masih marah. Tapi tolong Aisyah, ini sangat terdesak. Aku betul-betul butuh bantuan kamu. Aku mohon kamu bisa datang ke sini. Ya udah Aisyah, aku tutup teleponnya. Aku tunggu ya kedatangan kamu. Terima kasih. Dimas kenapa? Mas Dimas telepon minta maaf sama aku atas kejadiannya kemarin. Sama dia juga minta tolong sama aku untuk kali ini jagain Fadil. Karena dia ada meeting. Jadi Fadil gak ada yang jagain. Lo mau ke sana? Lo harus ke sana, Aisyah. Enggak mas, aku... Kalau lo nggak ke sana, Dimas curiga nanti. Nanti yang ada dia malah nyari bukti-bukti. Lo nggak mau kan? Biasanya kan selama ini lo yang memohon-mohon untuk ketemu sama Fadil. Tiba-tiba sekarang lo nggak mau karena lo tahu yang ada Dimas curiga. Ya? Juna? Aku gak mau mas kalau misalnya aku harus bawa Juna ke sana. Kalau misalnya mas Dimas ngeliat Juna dan ngenalin Juna gimana? Ya emang lu nggak boleh bawa Juna. Juna biar gua antar pulang ke rumah Pak Juki. Biar Bu Yanti yang jagain. Ya, lo tenang aja. Juna aman sama gue. Makasih ya mas. Nih. Maaf mas, tolong. Sorry. Hai Gina. Kok nangis? Hei, ini Uncle Setia. Cucu. Tuh kan mas, Juna tuh sekarang gak mau dikasih ke orang lain. Kalau digandeng sama yang lain pasti nangis, maunya sama aku terus mas. Ya iyalah, secara anak lu. Udah gitu bawa tangan lu lagi. Gimana dong mas? Bener kata Mas Setia, kalau aku nggak datang ke sana nanti Mas Dimas curiga ada apa-apa. Tapi Juna gimana?
Ini ya Pak uangnya. Tolong diberikan ke manajemen untuk 5 tahun ke depan. Baik, Bu. Tolong juga jagain makam kakak saya ya. Dia ke makam. Ke makam siapa itu? Maafin aku ya Kak. Aku gak bisa sering-sering kunjungin makam kamu. Bahkan gak bisa lakuin tahlilan lagi seperti sebelumnya. Tapi aku janji Kak, suatu hari akan aku adain tahlilan lagi buat kamu Kak. Dan aku juga akan balaskan dendam kamu. Aku janji, gak akan berhenti sebelum aku hancurkan hati Mas Dimas seperti dia menghancurkan hati kamu. Aku akan buat hidupnya menderita sampai dia lebih memilih mati saja. Kak Trisha, aku janji nanti aku akan kesini lagi ya, tengokin kakak. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Iya, Bu. Ibu jangan khawatir. Saya pasti jaga dan urus makam ini dengan baik. Terima kasih banyak Pak. Silakan. Oh, jadi ini makamnya si Trisa Salim. Oke, kalau gitu aku harus buat bukti untuk bisa aku kasih ke Dimas kalau si Natasha itu ada hubungannya sama Trisa Salim. Maaf, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Maaf, Bapak penjaga makam ini? Kebetulan saya pengurus makam di sini, Bu. Oh, iya. Sebentar Pak, begini ya Pak. Buat Bapak. Uang apa ini ya, Bu? Anggap aja bonus ya Pak. Tapi Bapak harus kasih informasi ke saya tentang siapa penanggung jawab makam ini. Sebentar saya cek dulu, Bu ya. Sebaiknya Ibu ikut saya ke kantor, Ibu. Oh iya. Di mana Pak kantornya Pak? Di sana, Bu. Oh iya, Bapak duluan, nanti saya nyusul. Saya mau doa dulu. Baik, permisi, Bu. Iya Pak. Pak, saya meminta data makam atas nama Trisa Salim yang di Blok A, Pak. Sebentar ya, saya carikan. Ini, Pak. Jadi ini, Bu, semua yang nyewa di makam itu. Oke, saya lihat ya Pak.
Loh, kok bukan Natasha? Siapa ini? Aku nggak kenal sama namanya. Sia-sia deh. Mana udah kasih uang, tapi gak ada info sama sekali soal Natasha. Nyebelin. Oke, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama, Bu. Permisi kalau gitu. Ya, sama-sama. Mari ya. Tante, kok ngeliatinnya kayak gitu sih? Kenapa? Kaget? Terkejut lihat saya di sini? Aduh, kasihan ya Tante. Seharian capek-capek ngikutin saya. Pada akhirnya nggak dapet apa-apa ya. Ya ampun, bener-bener kasihan. Tante, sewa makam ini bukan atas nama saya. Jadi kalau Tante mau korek-korek tentang saya nggak akan dapet apa-apa, Tante. Saya kasih tahu ya. Daripada Tante capek-capek buang tenaga, buang energi, mendingan Tante nyerah aja. Tante nggak akan bisa lawan saya. Permisi ya. Kurang ajar. Nyebelin banget sih. Jadi dia tahu kalau aku ngikutin. Meeting udah mau dimulai. Tapi kenapa Aisyah belum datang juga ya? Biasanya cepat kalau mau ketemu Fadil. Apa jangan-jangan dia masih marah? Terus sengaja nggak mau datang? Terus meeting saya gimana? Itu kan mobilnya Setia. Oh, Aisyah dianterin sama Setia. Aisyah, lo harus tenang. Begitu lo tenang, Dimas nggak akan curiga sama lo. Ntar kalau udah mau selesai, lo harus telepon gue. Biar bilang harus jemput ya. Iya Mas. Aduh, semoga aja Mas Dimas nggak curiga. Itu bayi siapa? Iya, jangan lupa tutupin selendang. Oke? Pasti Dimas nggak akan ninggalin lo. Ya udah Mas. Iya, gue jalan dulu ya. Mulai kan? Sok-sok romantisan lagi. Aisyah pasti sedih ditinggal sama Setia.
Fadil mana? Ada di kamar. Itu bayi siapa? Kenapa kamu yang gendong? Aku harus tenang biar Mas Dimas nggak curiga. Aisyah, Bukan bayi siapa-siapa. Cuman bayi yang nggak punya orang tua. Akhirnya aku sama Mas Setia kasihan. Akhirnya kita ambil. lagi-lagi dia sebut nama Setia. Terus kenapa kamu bawa ke sini? Kan kamu bisa titipin sama keluarga yang tinggal sama kamu. Di sana kan banyak orang. Mas, aku kesini untuk jaga Fadil. Bukan debat sama kamu. Halo? Halo Pak, Zoom meeting sudah dimulai. Semua sudah online ya Pak? Iya, iya. Sebentar saya gabung. Oke, baik Pak. Halo Fadil, sayang. Fadil, walaupun kamu bukan anak kandung mama, tapi mama tetap sayang sama kamu. Panas. Bener-bener ya itu perempuan licik. Dia tahu kalau aku ngikutin dia. Jangan-jangan dia memang udah siapin semuanya tuh. Susu dulu ya sayang, mau ke bobo. Kayak ada suara perempuan di kamar bayi. Jangan-jangan Aisyah. Oke. Jadi akhirnya Dimas nelpon Aisyah untuk minta bantuan jagain Fadil. Bener-bener ya. Dimas anak durhaka dia tuh. Durhaka banget. Dia lebih percaya sama Aisyah dibandingin sama mamanya sendiri. Junapip ya, bau banget. Itu kan si Arjuna. Jadi Aisyah bawa Arjuna juga ke sini. OMG. Apa jangan-jangan Fadil sayang, bentar ya. Mama urusin Juna dulu sebentar. Kamu tinggal bentar ya. Satya udah kasih tahu ke Aisyah siapa Arjuna sebenarnya. Kayaknya belum. Satya belum kasih tahu ke Aisyah siapa Arjuna. Karena gak mungkin banget Satya mau ambil resiko. Ya, gak mungkin. Ya udahlah. Biarin aja. Ngapain juga aku ngurus bayi itu. Bagus deh, ada si Aisyah. Iya betul Pak, saya setuju. Kalau menurut pendapat saya,
kalau memang bisa lebih dieksplor lagi, hasilnya pasti akan lebih menguntungkan buat perusahaan kita. Fadil kenapa lagi? Kan ada Aisyah. Kok Fadil masih nangis? Pak, mohon maaf, saya izin sebentar. Nanti saya kembali lagi. Sebentar ya, Pak. Aisyah? Nak, kamu kenapa nangis? Mama kamu mana? Aisyah? Aisyah? Kok Fadil nangis, Aisyahnya nggak ada? Ganteng, bentar ya. Papa cari mama dulu. Aisyah? Pinter banget ya ngerjain mama ya. Pupnya banyak banget anaknya mama ini. Iya, pupnya banyak banget. Sampai mama kebauan. Aisyah? Keterlaluan kamu ya. Fadil nangis kok, kamu malah sibuk ngurusin anak yatim piatu ini? Bayi ini tadi abis pup mas, makanya aku tadi bersihin dulu. Lagi juga tadi aku ngeliat Fadil lagi diem aja, makanya aku lihat dulu sebentar. Ingat ya Aisyah, lo harus tutupin muka Juna pakai selendang. Jangan sampai Dimas ngeliat Juna. Karena mama sempat cerita, kalau Dimas itu ngenalin Juna. Entah gimana ceritanya, kata mama, dulu Dimas sama Natasha itu sempat ngerawat Juna. Ya, pokoknya jangan sampai Dimas ngeliat Juna. Lo harus tutupin terus Juna pakai selendang. Iya mas. Kenapa mukanya ditutupin? Gak apa-apa, takutnya silau atau kedinginan mas. Lagian mas, bisa gak sih kamu tuh jangan nuduh aku macem-macem? Tangan aku tuh cuma 2 mas. Aku gak bisa nggak misalnya aku harus pegangin Fadil sama bayi di sekaligus. Tolong ngertiin aku lah, jangan nuntut macem-macem. Aku bukannya nuntut macem-macem, tapi harusnya kamu lebih pentingin anak kamu sendiri dong, anak kandung kamu. Daripada anak yang cuma hasil nemu ini. Tega kamu ngomong kayak gitu mas. Ini anak kamu. Tapi gak apa-apa. Seenggaknya mas Dimas gak ngeliat Juna. Ternyata kamu masih sama aja mas. Sikap kamu juga masih kayak dulu. Ya udah, sekarang kamu urus Fadil. Kasihan nangis. Udah ya, kita balik ke kamar lagi ya. Sayang, jangan nangis ya. Maafin mama ya. Lama ya mama tinggalinnya ya. Karisa? Hai sayang. Tante kangen banget sama Karisa. Karisa juga kangen banget sama Tante. Tante, ada bayang lain juga Tante. Karisa jangan sampai lihat wajahnya Juna. Daripada nanti dia cerita-cerita lagi sama Dimas. Iya sayang.
lihat nggak Tante? Adik bayinya lagi tidur. Nanti kalau misalnya kebangun, nangis sayang. Jangan dulu ya. Oh gitu ya? Ya udah deh, kita bawa aja deh dia bayinya keluar. Yuk Tante, Main di luar. main di taman Tante. Yuk Tante. Kak Risa, boleh tolong Tante Aisyah ambil stroller? Iya Tante. Iya. Kasih ya sayang. Ya Tante. Pintar anak mama. Hai sayang. Oh mau dorong adik Fadil? Oke, yuk. Hai sayang. Dede bayi, dede bayi. Kak Risa, poninya tuh rusak sayang. Dede bayi, Fadil. Tante Aisyah, dede bayinya kok nangis? Sayang Fadil kenapa sayang? Digangguin sama kakak Kak Risa ya? Yuk sini mama gendong ya. Sayang, kaget ya? Aduh, dede bayi kaget ya. Dede bayi jangan nangis lagi ya, Dek. Oh ya, maafin mama ya, kaget ya. Astaga, Maaf ya sayang. Fadil. Aduh ya ampun. Maafin mama sayang ya, jangan nangis ya. Kaget ya sayang. Aisyah, kamu bener-bener ya. Kamu pikir aku nggak ngeliat? Kalau sampai strollernya Fadil jatuh gimana? Lagian, kenapa sih kamu lebih perhatian sama anak nggak jelas ini? Yang anak kandung kamu itu Fadil, bukan dia. Aneh banget. Papa, Papa jangan marah-marah sama Tante Aisyah. Ini salah Karisa. Karena yang Karisa yang ngajak dede bayinya main keluar, Pak. Enggak, ini bukan salah kamu. Maafin Papa ya sayang. Karisa, sekarang udah waktunya tidur siang. Kamu ke kamar ya. Kamu juga belum ganti baju kan? Iya, Pak. Hati-hati. Aisyah, tolong jaga Fadil baik-baik. Kalau sampai anak aku kenapa-napa, aku akan marah besar sama kamu. Dan aku nggak akan izinin kamu ketemu sama Fadil selamanya. Fadil sayang. Kenapa sayang? Aisyah, ini anak ini coba ditaruh di situ dulu. Dari tadi digendongin terus. Kasihan Fadil, masa dari tadi ditaruh di stroller, nggak digendong-gendong. Soalnya mas, dia kalau ditaruh pasti nangis soalnya udah nempel banget sama aku. Ada aja alasannya dari tadi kamu, Aisyah. Untung aku masih meeting. Aku udah beres meeting, mau bicara sama kamu ya. Fadil, sayang. Maafin mama ya. OMG. Itu si Aisyah. Kenapa kelakuannya aneh gitu ya? Kayak dia itu berusaha ngumpetin, berusaha ngejauhin Arjuna dari Dimas. Apa jangan-jangan si Aisyah tahu ya kalau si Arjuna itu anak kandungnya dia? Tapi
Masa iya sih Setia ngebocorin? Tuh kan? Wah. Beneran, dia lebih perhatian sama si Arjuna. Itu si Fadil yang ada dicuekin aja sama dia. Ini makin mencurigakan banget. Apa aku telepon Bianca aja ya? Iya, aku telepon Bianca aja. Halo, Bianca. Ini si Aisyah ada di rumah Mama, terus dia bawa Arjuna. Apa? Sekarang Aisyah ada di rumah Mama? Dia bawa Juna anak kandungnya dia itu? Ya iyalah, si Arjuna itu yang sama si Aisyah. Jadi gini, Dimas itu nyuruh Aisyah buat datang ke rumah, buat jagain si Fadil. Soalnya itu tuh si perempuan licik yang bernama Natasha itu lagi pergi. Nah, cuman yang Mama heran itu si Aisyah bawa Arjuna juga. Jadi yang ada sekarang dia ngerawat 2 bayi, si Fadil sama si Arjuna. Nah, terusannya lagi ya, itu si Aisyah ya, dia itu lebih perhatian banget sama si Arjuna. Nah, si Fadil dicuekin aja gitu sama dia, nggak ada pedulinya, nggak ada perhatiannya sama sekali. Gimana coba tuh? Mama serius? Iya, Bianca, Mama serius. Masa Mama ngarang-ngarang cerita? Ini ya, nih yang Mama khawatirkan ya, jangan-jangan si Aisyah itu udah tahu kalau Arjuna adalah anak kandungnya dia. Gimana itu, Bianca? Ya udah, Ma. Aku kesana sekarang ya, Ma. Ya udah, cepet ya, Bianca, cepet ya. Kamu mau pergi kemana, Nak? Tadi Mama Lydia mah nelfon dan kata Mama Lydia Aisyah lagi ada di rumah Mas Dimas. Jadi aku mau ke sana. Kamu ke rumah Dimas? Enggak usah kamu ke sana. Mau ngapain? Yang ada nanti kamu diusir lagi dan Mama nggak suka Dimas memperlakukan kamu seperti itu. Sakit loh hati Mama ngeliat itu. Masalahnya si Aisyah itu datang bawa Juna dan Mama Lydia bilang kalau Aisyah itu lebih condong ke Juna untuk ngurus Juna. Terus gimana? Ya aku harus pastiin dong apakah Aisyah itu udah bener-bener tahu kalau Juna itu anaknya dia atau bukan. Ya udah, Ma, aku pergi dulu ya. Iya, sayang. Hati-hati ya. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Aisyah, anak kandung kamu itu siapa sih? Fadil kan? Dari tadi aku perhatiin yang kamu liatin cuma anak ini aja terus. Anak sendiri malah ditelantarin. Oh, aku tahu. Ini karena anak ini kan yang nemuin kamu dan Setia. Jadi kamu lebih perhatian sama anak ini. Iya. Karena Juna adalah anak kita, Mas. Anak kandung kita. Kok malah diem aja? Mas, jangan salah paham, aku sayang sama dua-duanya. Cuma tanah aku kan cuma 2, gimana caranya aku gendong? Kayak gitu pakai ditanya. Anak nggak jelas ini kamu taruh dulu di situ. Terus kamu gendong Fadil. Taruh sekarang. Halo, Pak? Iya? Fadil, saya maafin Mama ya. Mama belum bisa gendong Fadil. Mama nggak kuat sayang kalau harus gendong kalian berdua. Maafin ya, Mama juga takut jatuh nanti. Gue kurang tahu jelas ceritanya seperti apa. Sampai akhirnya Juna itu dirawat sama tukang kebun yang kerja di rumah Dimas.
Tapi yang gue tahu, semua ini ada hubungannya sama Bianca dan juga Tante Siska. Aku nggak boleh biarin Mbak Bianca dekat sama Juna. Aku nggak mau sampai dia celakain Juna lagi. Aisyah? Bang, ngapain kesini? Maaf ya, aku cuma mau bertiga sama mereka. Emangnya kenapa kalau aku di sini? Ini kan rumah Mas Dimas. Mas Dimas kan masih suami aku. Dan aku berhak untuk ada di sini kapan aja kalau aku mau. Oh ya udah kalau gitu jauh-jauh dari bayi ini. Mama bener. Aneh banget sikap Aisyah. Aku yakin pasti Aisyah tahu sesuatu. Aisyah, kita kan sama-sama perempuan yang udah punya anak. Aku pengen tahu aja perasaan kamu gimana sih waktu kamu kehilangan Fadil. Kamu pasti sakit banget ya. Aku nggak mau bahas. Dan menurut kamu, gimana kalau nanti bayi yang kamu gendong ini diambil juga sama Mas Dimas? Enggak, aku nggak akan ngebiarin bayi ini diambil sama Mas Dimas. Kok Aisyah bicara seperti itu? Berarti dia memang udah tahu dong. Ya gimana Pak? Udah Bapak atur aja. Yang penting ada profit ke perusahaan kita. Saya percaya sama Bapak. Ya udah, kalau kamu nggak mau bahas, aku kan cuma perhatian aja sama kamu. Karena aku tahu gimana rasanya kehilangan anak. Oke Pak, terima kasih. Bianca, ngapain kesini? Aisyah kenapa ketakutan? Bianca bicara apa sama kamu? Enggak, Mbak Bianca nggak ngomong apa-apa kok sama aku, Mas. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa sikap Aisyah seperti orang ketakutan? Ya udah, aku mau bawa anak-anak ke kamar bayi dulu, Mas. Nggak usah. Biar Fadil aku yang gendong. Kasihan dari tadi ditaruh di sini terus. Ya. Anak papa. Halo, Mas Setia. Gimana Aisyah? Dimas nggak curiga kan sama lo dan Juna? Aku nggak tahu, Mas. Aku takut banget sekarang. Aisyah, gua harap lo tetap sayang sama Fadil. Nanti kalau lo kelihatan beda perhatiannya antara lo dengan Fadil dan Juna, Dimas bisa curiga lo, oke? Iya, Mas. Kamu kenapa masih di sini, Aisyah? Telepon siapa itu? Mas balik enggak? Mas Dimas balik. Setia. Halo, Setia. Aisyah lagi sibuk ngurusin 2 bayi. Jadi tolong jangan diganggu. Ya? Halo, Dim? Halo? Apaan sih Dimas? Norak deh. Jadi kepikiran kan gue.
Mas nggak berhak ya kayak gitu, main asal ambil aja. Udah ayo masuk. Bobo ya ganteng. Anak papa yang paling ganteng. Shh, shh, shh. Nina Bobo. Halo, Assalamualaikum, Pak. Pak, maaf Pak. Bisa nanti saya telepon balik. Soalnya saya lagi mau tidurin anak saya ini. Maaf ya Pak. Assalamualaikum. Mas Dimas, kamu sayang banget sama Fadil. Seandainya kamu tahu, Fadil bukan anak kandung kamu, bukan darah daging kamu. Mama janji sayang, Mama gak akan biarin siapapun ambil kamu dari Mama. Tuh kan Aisyah, dari tadi aku perhatiin kamu kok lebih perhatian sama bayi itu. Anak kamu kan Fadil. Lagian buat apa sih kamu ngerawat anak orang lain? Nanti ujung-ujungnya kamu sakit hati loh. Kenapa? Suatu saat nanti orang tua bayi ini akan mengambil bayi ini dari kamu. Enggak, aku gak akan ngebiarin siapapun ngambil dia dari aku. Kenapa Aisyah peduli banget sama bayi itu? Sekarang malah dia jadi gak peduli sama Fadil. Beda banget sama dulu. Saya tunggu. Kamu pasti capek gendong dia terus. Stroller kan kosong. Kamu taruh di situ. Gak usah Mas. Kalau ditaruh nanti dia malah nangis. Ya udah sini, gantian biar aku yang gendong. Kamu pasti pegel kan? Enggak, aku nggak mau. Aku nggak mau kamu ngambil dia dari aku, Mas. Aku nggak mau. Maksud kamu apa, Isa? Buat apa aku ambil dia dari kamu? Dia kan bukan anak kandung aku. Maksud aku, kamu kan udah ambil Fadil dari aku. Jadi aku nggak mau kalau kamu ambil dia dari aku. Karena cuma dia satu-satunya yang bisa ngobatin aku, yang bisa ngobatin kerinduan aku atas Fadil. Kalau kamu ngambil dia juga, aku bisa mati, Mas. Aisyah, kamu ini ngomongnya terlalu berlebihan, tau gak? Aku cuma mau gendong dia sebentar. Sini. Dia nggak bisa, Mas. Digendong sama orang lain nanti dia nangis. Sikap Aisyah semakin lama semakin aneh. Apa dia sakit atau apa? Kok ngomongnya nggak cukup gitu? Kayak seolah anak itu adalah anak dia yang asli. Semoga Aisyah sama Juno baik-baik aja. Dan gak bikin Dimas curiga sama Juno. Gue harus bawa mereka pulang. Semoga Mas Dimas gak curiga sama sikapku tadi. Ya udah,
keluar dulu sebentar. Untung dia udah keluar. Panas ya sayang ya, maaf ya. Handphone aku mana ya? Aisyah. Oh, ketinggalan. Mau gimana? Aman. Lu baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Syukurlah kalau lu baik-baik aja, Aisyah. Juna, hey. Keterlaluan Setia. Ngapain dia di sini? Ya udah, gue tunggu di luar ya. Juna. Kamu ini lama-lama udah kayak maling ya. Ngapain kamu di sini? Nggak ada yang ngundang kamu ke sini kan? Sekarang kamu pergi. Gue cuma ngecek Aisyah, salahnya apa? Emangnya kamu siapa? Ini rumah saya. Aisyah istri saya dan yang kamu intip itu anak saya. Sekarang kamu pergi. Capek ya ngomong sama lo tuh. Bocah sama lo. Dikit-dikit marah, dikit-dikit cemburu. Kasihan tau gak Aisyah? Ngapain lagi dia? Rasulullah SAW bersabda, ayyumam ro'atin batat wajaujuha anha rodin dakholatil jannah. Seorang istri apabila mendapatkan redho dari suaminya, maka dia akan masuk surga. Dalam kehidupan rumah tangga sebaiknya tidak ada rahasia yang disembunyikan oleh pasangan suami istri. Sebaiknya seorang istri jangan menyembunyikan rahasia dari suaminya. Ingat, kunci keberhasilan dalam rumah tangga adalah kejujuran. Benar juga. Aku udah sembunyikan soal identitas Juna dari Mas Dimas. Artinya aku lakuin ini salah. Karena gimana pun Mas Dimas kan masih suami aku. Apa sebaiknya aku kasih tahu Mas Dimas? Ya, tapi aku juga takut. Gimana kalau nanti Mas Dimas merubah Juna dari aku? Kalau dia tahu Juna anak kandungnya. Sayang, mau sholat dulu ya. Mau tinggal sebentar nggak apa-apa ya.
Ya Allah, tolong beri hamba petunjuk ya Allah. Apa yang harus hamba lakukan? Apa hamba harus memberitahu semuanya ke Mas Dimas? Atau hamba harus tetap menyembunyikan ini semua dari Mas Dimas ya Allah? Hamba benar-benar bingung ya Allah. Kamu sembunyikan apa dari aku? Kasih tahu apa? Aku nggak sembunyiin apa-apa kok dari kamu, Mas. Ada apa ini, Aisyah? Aku ngerasa dari tadi kamu sengaja agar aku nggak bisa melihat bayi yang kamu gendong. Apa itu yang kamu sembunyiin? Aisyah, aku mau lihat bayinya. Minggir. Mas Dimas. Aisyah, aku mau lihat bayinya. Mas Dimas. Mas. Mas. Ini kan bayi yang aku rawat sama Natasha. Aisyah, kamu temukan di mana bayi ini? Aisyah, jawab pertanyaan aku. Kamu dapatkan bayi ini di mana? Aku sama Mas Setia temuin dia di tengah jalan. Nggak mungkin, Aisyah. Kamu tahu, bayi ini sempat mau diculik sama perempuan tua dan komplotannya. Enggak Mas, mungkin cuma mirip aja kali bayinya, Mas. Nggak mungkin salah, Aisyah. Aku dan Natasha rawat bayi ini cukup lama. Dek, jangan nangis, Dek. Siapa dong? Iya, Mas Dimas. Jadi waktu tadi saya beli air, ketemu sama nenek sama adik bayi. Tapi adik bayinya nangis terus. Kalau saya perhatiin, sepertinya sakit. Jadi saya mau minta maaf ya, sepertinya acara jalan-jalannya kita tunda dulu. Supaya saya bisa bawa dia untuk diperiksa. Nggak apa-apa dong. Yaudah, ayo Dek. Aku ingat betul wajahnya. Aku nggak mungkin salah. Nah, masih inget kan sama Om? Enggak akan aku biarin Mas Dimas nebut Juna dari aku. Mas, udah waktunya aku pulang. Apa sih, Aisyah? Mas, Aisyah, kita pulang ya sayang ya. kamu mau bawa kemana bayinya? Sini. Aisyah, Aisyah. OMG, itu si Aisyah kenapa? Keluar dari kamar bayi, tapi kok mukanya kayak panik gitu? Mana buru-buru lagi? Oh. Aisyah, mau kemana kamu, ha? Kok jalannya buru-buru gitu? Terus muka kamu juga ketakutan. Ada apa? Bu, lepasin saya, kalau enggak saya nggak bakal segan-segan sama ibu. Kamu ditanyain malah ngancem, makin kurang ajar kamu ya. Saya nggak akan lepasin kamu sebelum kamu jawab. Bu Lydia, jawab. Kalau gitu, maaf Bu. Aisyah, tunggu, Mbak. Aisyah. Aisyah. Dimas. Ada apa sih sebenarnya? Hah? Ada
apa? Aku nggak tahu, Ma. Aisyah! OMG, ini ada apa sih? Itu si Aisyah, itu Dimas, kayaknya heboh banget. Atau jangan-jangan Dimas sudah curiga gitu kalau bayi itu anaknya. Gawat sih kalau itu benar, bisa-bisa berantakan semuanya. Gue parkir di sini aja deh, daripada diusir sama Dimas. Enggak. Aku harus lindungin Juna dari Mas Dimas. Aisyah? Aisyah? Aisyah! Bang, jalan sekarang bang, cepetan ya. Ya, Neng. Jalan. Kok dia malah naik angkot? Gimana sih? Aisyah! Pasti dia langsung pergi naik angkot tadi. Siapa bayi itu? Kok Dimas ikut-ikutan ngejar Aisyah? Ada apa nih? Dimas! Ada apa sih? Hah? Kok Aisyah tadi mama lihat sampai lari kayak begitu terus kamu ngejar-ngejar dia? Ada apa sebenarnya? Harusnya aku yang tanya sama Mama. Mama pasti tahu kan soal ini? Soal apa sih? Mama nggak ngerti deh sama omongan kamu. Soal apa maksudnya? Soal bayi yang dirawat sama Aisyah, yang digendong Aisyah tadi. Pasti Mama tahu. Coba Ma kasih tahu ke aku. Jadi benar, Dimas udah curiga soal itu. Ma, aku diem aja. Iya mama bingung sama pertanyaan kamu. Ya manalah mama tahu, Dimas. Mau kemana kamu? Pasti kamu tahu sesuatu ya? Sekarang kasih tahu ke saya. Apa yang kamu tahu tentang bayi yang digendong Aisyah? Setia, kenapa malah diem aja? Jawab dong. Ya gue mesti ngomong apa, Dim? Orang gue juga gak tahu apa-apa. Udah. Apa lagi sih? Saya tahu. Kamu lagi berbohong. Jawab yang jujur, Setia. Gue gak tahu apa-apa, Dim. Gue mau pergi. Setia, jawab lepas. Siapa bayi yang digendong sama Aisyah? Setia! Setia! Setia, jawab saya! Setia! Saya tahu Setia pasti berbohong. Pasti dia tahu sesuatu tentang bayi yang digendong Aisyah.
Enggak. Saya emang nemuin bayi ini. Bayi ini di tengah jalan, tapi saya bukan komplotan dari penjahat. Bang, belok kanannya bang, depan ada polisi tuh bang. Bang, bang. Lepasin saya nggak mau dibawa ke kantor polisi. Nggak mau, saya nggak mau ke kantor polisi. Lebih baik kita bawa aja ke kantor polisi. Iya, ayo. Udah, ayo. Gimana caranya lu bisa nyariin Aisyah? Nanti gue ceritain ya. Sekarang kita cari Aisyah dulu. Tunggu dong. Cepat. Jangan lari! Waduh. Wah, mana ya? Cepet banget sih. Wah, itu dia tuh. Ayo kita kejar. Ayo cepat. Mas Setia. Mas, tolongin aku, Mas. Ya Allah, Mas Setia kemana sih? Cari di mana lagi, Bar? Aduh. Mana gue tahu. Ini kita udah jauh banget loh nih. Iya, Bar, gue juga nggak tahu ini di mana. Aduh, Aisyah di mana sih? Woi, jangan lari. Mana dia? Mana sih larinya? Buset tuh orang, nggak ada capek-capeknya lari. Itu tuh. Mas, aku dikejar. Jangan lari, tunggu. Jangan lari. Itu dia. Kejar dia. Kejar. Kejar orang.